Bab 232. Sarung Pedang. Orang tua itu mendengar kata-kata Wang Lin dan terkejut. Dia berbalik dan melihat deretan petir merah. Mereka adalah hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya. Ji Rilem menembak dan langsung menghancurkan tubuh lelaki tua itu. Saat Nas Chen Sol-nya hendak melarikan diri, telapak tangan Wang Lin mengenai dada lelaki tua itu. Gelombang energi spiritual memasuki tubuh lelaki tua itu, menjebak jiwa baru lahir di dalamnya. Orang tua itu hanya bisa menyaksikan Wang Lin mengambil Nas Chen Sol-nya dan melahapnya. Di mata keempat orang yang bersembunyi di baskom, Wang Lin sekarang adalah iblis. Membunuh seseorang untuk Nas Chen Sol mereka dan kemudian melahapnya secara langsung sepenuhnya bertentangan dengan kepercayaan normal mereka. Harus dikatakan bahwa semua orang ini adalah pembudidaya setan. Mereka telah melihat banyak orang terbunuh karena Nas Chen Souls mereka, tetapi mereka tidak pernah melihat satu pun dilahap secara langsung. Mereka merasa bahwa Wang Lin adalah kultivator setan sejati di sini. 4 orang yang akan menyergap Wang Lin semuanya terguncang. Mereka dengan cepat meninggalkan baskom dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Tapi mereka berempat telah memutuskan untuk mengganggu Wang Lin. Tanpa Wang Lin bergerak, Ji Rilemnya segera mengejar mereka berempat dan membunuh mereka. Wang Lin menggunakan banyak Nas Chen energi agar Ji Rilemnya membunuh 5 orang berturut-turut. Dia dengan cepat meraih Nas Chen Souls dari 4 kultivator dan melahapnya. Taktik Dewa Kuno dengan cepat menyerap Nas Chen Souls. Wang Lin dapat mengisi kembali semua Nas Chen energi yang terpakai dan bahkan sedikit meningkatkan tingkat kultivasinya. Setelah itu, Wang Lin mengumpulkan semua tas mereka dan membukanya satu persatu. Pertama, Wang Lin memeriksa untuk memastikan bahwa giok peta itu masih utuh dan menghela napas. Meskipun ada beberapa harta ajaib di tas yang tersisa, hanya satu hal yang menarik perhatian Wang Lin. Saat dia melihat benda ini, energi spiritualnya bergetar dengan emosinya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang saat dia menatap benda di tangannya. Itu adalah sarung pedang. Sarung pedang yang tampak normal. Sarung pedang memancarkan aura kuno. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengamati dengan cermat. Ada ekspresi aneh di wajahnya. Sarung pedang ini terlihat persis seperti sarung pedang dulu, tapi dia tahu ini bukan sarung pedang yang sama. Sarung pedang dari waktu itu telah disempurnakan oleh inti dingin Wang Lin, jadi jika dia memegangnya sekali lagi, dia akan tahu. Meskipun sarung pedang ini terlihat persis sama dengan yang dulu, Wang Lin tahu itu tidak sama. Hal lain yang membuatnya yakin bahwa itu tidak sama adalah karena Wang Lin telah menggunakan sarung pedang itu berkali-kali. Dia tahu ada ukiran aneh di tengah sarungnya. Meskipun sarung ini juga memiliki ukiran yang aneh, itu tidak sama. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan pedang terbang biasa dan perlahan memasukkannya ke sarungnya. Ketika itu masuk 3/5 jalan, dia merasakan tekanan kuat yang mencegah pedang masuk lebih jauh. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggunakan beberapa kekuatan spiritual dan mendorong pedang ke bawah 4/5. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia merasakan niat membunuh yang luar biasa datang dari sarungnya. Hampir tanpa ragu, dia menjatuhkan pedang dan sarungnya. Pedang didorong keluar dan hancur berkeping-keping. Mengikuti itu adalah sejumlah besar niat membunuh dari sarung pedang. Pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan jurang yang dalam membentang ratusan meter muncul di cekungan di bawah Wang Lin.
Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia melihat sarungnya dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dia dengan hati-hati memasukkan sarung pedang ke dalam tas pegangannya dan tidak berani menyentuhnya lagi. Dengan tingkat kultivasi ini, saat ini, dia dapat dengan mudah melihat bahwa sejumlah besar niat membunuh disegel di dalam sarung pedang. Ketika dia memaksakan pedangnya masuk, pedang itu melepaskan sedikit, tetapi hanya sedikit saja sudah begitu kuat sehingga Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang dimiliki sarungnya. Akibatnya, dia semakin yakin bahwa sarung ini tidak sama dengan yang dulu. Sarungnya saat itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan pedang terbang. Perbedaan peningkatan daya dari 1/5 jalan masuk menjadi 3/5 jalan masuk sangat besar. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menjadi penasaran dengan sarung pedang itu. Dia merasa ada lebih dari 2 sarung pedang ini. Di dalam gunung berapi di negara Houfen, gunung berapi telah diubah dari aktif menjadi gunung berapi mati oleh para pembudidaya. Itu tidak lagi mengandung lava. Di dalamnya ada banyak ruangan besar dan kecil, dan di dalam setiap ruangan ada seorang kultivator. Orang-orang ini adalah orang-orang yang selamat dari kehancuran negara Houfen. Saat itu, Houfen diserang oleh Xuanwu bersama dengan beberapa negara lainnya. 4 sekte utama digusur dan saat itu juga Limuan terpaksa meninggalkan rumahnya. Di bawah gunung berapi ini, ada bangunan lengkap. Ini adalah kuil Dewa Perang. Butuh beberapa pembudidaya Nas Chen Sol untuk memindahkan ini ketika mereka diserang. Kuil itu berisi sisa-sisa leluhur kuil Dewa Perang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak dari teknik mereka. Pada saat ini, di antara banyak ruang kristal, satu bersinar. Segera, tangan yang layu terangkat dan tubuh yang layu keluar dari ruangan. Setelah dia berjalan keluar, dia menekan tanah dengan tangan kanan ini. Tiba-tiba, energi hijau berkumpul dari seluruh kuil dan memasuki tubuhnya. Perlahan, tubuhnya mulai menumbuhkan kembali otot dan kulitnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda memancarkan suasana menakutkan muncul. Orang ini terlihat sangat tampan, tetapi juga memiliki sedikit kejahatan. Matanya mengungkapkan cahaya kuno saat dia perlahan menjadi sadar. Dia merenung sejenak dan bergumam, 3.000 tahun penyembuhan dan akhirnya saya membiarkan kultivasi saya pulih hingga 30%. Dia membentuk tinju dengan tangan kanannya. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, hampir sama dengan transformasi jiwa. Meskipun tidak cukup, dengan bantuan cakram bintang, itu sudah cukup untuk melarikan diri dari planet ini. Pemulihan saya akan jauh lebih cepat jika saya kembali ke planet asal saya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menepuk pinggangnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah aneh karena dia tidak memukul apapun. Dia melihat pinggang ini dan tertegun sejenak sebelum wajahnya menjadi gelap. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan layar kristal muncul di hadapannya. Gambar di layar terus bergerak hingga berhenti pada satu saat. Adegan ini dengan jelas menunjukkan Wang Lin memasuki ruangan ini dan mengambil tas berisi barang bawaan. Pemuda menatap Wang Lin dalam gambar. Dia menutup matanya dan menyebarkan akal ilahinya. Saat perasaan ilahinya menyebar, dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual dari tas pegangannya. Dia membuka matanya dan tubuhnya menghilang dari ruangan. Dia muncul kembali di langit di atas lautan iblis dan berteriak, teknik pencarian jiwa hantu. Tiba-tiba,
Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Setiap lampu hijau berubah menjadi bentuk yang sama dengan pemuda itu dan menyebar. Tubuh pemuda itu menghilang dalam sekejap. Adapun Wang Lin, dia saat ini berdiri di atas binatang nyamuk. Dia memegang sepotong batu giok di tangannya. Giok ini adalah yang berisi peta. Wang Lin sangat cemas. Dia berharap bisa meningkatkan kecepatannya 10x, 100x, 1000x. Dia berharap dia bisa langsung kembali ke negara Zhao. Tapi kenyataannya sangat kejam. Setelah dia mendapatkan petanya, dia menemukan bahwa dia sangat jauh dari negara Zhao. Jika dia hanya mengandalkan terbang, dia akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai negara asalnya. Ini jelas bukan yang diinginkan Wang Lin, jadi itu berarti dia harus menggunakan susunan transfer kuno. Hal baiknya adalah peta tersebut berisi informasi terperinci tentang susunan transfer kuno, jadi setelah menghabiskan beberapa waktu, Wang Lin memetakan rute untuk dirinya sendiri untuk kembali ke Zhao. Di rute ini, dia harus melewati 3 susunan transfer kuno. 1 di Lautan Setan dan 2 di benua tempat Zhao berada. Arah yang dituju Wang Lin adalah arah susunan transfer kuno. Peta itu mengatakan bahwa integritas larik transfer tidak tinggi, tetapi masih bisa digunakan. Namun, Wang Lin tidak yakin berapa umur informasi di peta ini atau apakah array transfer kuno masih ada atau bahkan masih bisa digunakan. Dengan mengingat pertanyaan-pertanyaan ini, Wang Lin mendesak binatang nyamuk di bawahnya untuk bergerak lebih cepat. Array transfer kuno ini berada di tepi laut dalam, jadi dia menemukan banyak binatang buas di jalan. Dia telah menemukan beberapa binatang buas berkualitas tinggi dan bahkan binatang buas yang sunyi. Itu adalah hal yang baik bahwa perasaan ketuhanannya begitu kuat. Dia selalu mendeteksi mereka sebelumnya dan mengelilinginya. Sebulan setelah perjalanan tanpa henti Wang Lin, dia akhirnya tiba di susunan transfer kuno. Di bawahnya ada dataran yang ditutupi oleh banyak tanaman bawah air. Setelah dipelihara oleh hujan hitam, tumbuhan berevolusi menjadi binatang buas dan kekuatan ofensif mereka meningkat pesat. Mereka membentangkan daun merah mereka dan melambaikannya bolak-balik. Dari atas, semuanya terlihat sangat cantik. Tetapi Wang Lin menyebarkan indera ketuhanannya dan menemukan lautan tulang di bawah tanaman. Ada tulang dari kedua pembudidaya dan binatang buas di bawah mereka. Wang Lin merenung sejenak. Ketika dia menyebarkan akal ilahi, dia menemukan susunan transfer. Dia melompat dari punggung binatang nyamuk itu dan tiba di susunan transfer kuno dalam sekejap mata. Wang Lin mengerutkan kening. Ada terlalu banyak daun merah yang tumbuh di sini. Mereka tidak hanya menutupi sebagian dari larik transfer, ada beberapa tanaman yang telah mengakar di larik transfer. Ini berarti bahwa transfer array pasti telah menerima beberapa kerusakan. Matanya menyala. Dia melambaikan tangannya dan pedang hitam terbang seperti kilat hitam ke arah tanaman di tanah. Setiap kali memotong salah satu tanaman, tanaman itu akan memuntahkan cairan merah seperti darah. Segera, seluruh tanah tertutup di dalamnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.